Pak Irwan udah siap? Oke, udah siap. Oke, Bismillah, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang teman-teman semua. Apa kabar eh, kalian semua? Semoga teman-teman semua sehat terus dan bisa mengikuti webinar kali ini. Sebenarnya senang banget kita bisa ketemu lagi di acara yang biasanya kita rutin lakukan. Kenalin saya Yoga Sidik yang akan bakal nemenin teman-teman semua, mas-mas, bapak-bapak, dan ibu-ibu semua untuk ngobrol seru nih selama 1,5 jam ke depan. Nah, siang kali ini temanya agak unik nih. Nah, biasanya kita ngebahas yang terkait cyber security, terus data science, terus misalkan teknologi informasi itu jaringan bahkan atau yang semacam blockchain. Nah, sekarang kali ini kita mau relax dulu dengan topik-topik yang sangat kreatif. Salah satunya adalah bagaimana kita mengintegrasikan Canva dengan AI. Nah, itu ya ini teknologi bertemu dengan kreativitas. Nah, kali ini kita sudah ada di tengah-tengah kita Bapak Irwan selaku dosen multimedia di Institut Teknologi Tangerang Selatan eh, yang akan membagikan insight-nya terkait penggunaan Canva yang dikolaborasikan dengan AI. Nah, seperti apa? Mari kita sambut. Saya persilahkan untuk Bapak Irwan untuk menyampaikan. Silakan Pak Irwan. Baik, terima kasih Mas Yoga. Suaranya terdengar jelas. Oke, sebelumnya kebetulan saya Islam, saya buka dengan cara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kesehatan, kemampuan untuk melaksanakan kegiatan seperti biasanya. Eh, Kebetulan kita dipertemukan di acara webinar ini ya. Sebelumnya yang belum kenal sama saya memperkenalkan diri dulu eh, buat semua. Perkenalkan nama saya Irwan Siswanto, sering dipanggil Pak Irwan, dan saya dosen multimedia di Institut Teknologi Tangerang Selatan. Oke, sebelumnya pasti udah pernah pakai Canva semua ya. Ada yang belum pernah? Pasti udah. Ya, oke. Untuk share screen saya sudah terlihat. Sudah, Mas. Dari sini sudah. Sudah, oke. Nah, pembahasan kali ini adalah memaksimalkan fitur AI di Canva. eh Bikin konten lebih kreatif, cepat, dan cerdas. Jadi sebenarnya di Canva itu sudah ada sejak tahun 2013. Tetapi untuk pengembangan dan besar-besarannya itu ada di 2019 sampai 2020 hingga sekarang ya, seperti itu. Oke, untuk tujuan dari webinar kali ini adalah untuk memahami peran artificial intelligence dalam desain konten. Nah, nanti perannya itu apa aja? Kita gunakan kecerdasan buatan ini untuk membuat desain, untuk mengembangkan imajinasi kita ya, dituangkan ke dalam sebuah konten atau sebuah apa sajalah seperti itu yang berbentuk visual ataupun eh, berbentuk tulisan seperti itu ya. Nah, terus yang kedua adalah mengenal fitur AI di Canva. Jadi di Canva itu setelah perkembangannya dia ada fitur AI. Nanti kita jelaskan satu persatu apa aja fitur yang ada di Canva seperti itu. Nah, selanjutnya kita belajar membuat prompt efektif di ChatGPT.
Loh, udah di Canva kok di ChatGPT seperti itu. Nanti kita akan belajar bagaimana kita menggunakan ChatGPT yang akan kita gunakan untuk di Canva seperti itu. Jadi udah AI pakai ChatGPT, nanti fungsinya seperti apa, terus nanti kita masukkan lagi di Canva agar hasilnya maksimal. Nah, selanjutnya kita menggunakan hasil dari ChatGPT untuk mempercepat desain di Canva seperti itu. Mungkin ada yang bingung masih istilah Canva dan ChatGPT, boleh ditanyakan, nggak apa-apa. Saya rasa sudah paham semua ya, tuh segini banyak orang dari teman-teman sangat paham lah. Nah, kita masuk ke pertama, sekilas tentang Canva. Itu adalah platform desain grafis ya, berbasis web. Terus yang kedua itu ribuan template siap pakai. Jadi bedanya dengan Adobe Illustrator, bedanya dengan Photoshop, dengan Corel Draw, teman-teman yang biasa pakai itu apa kayak gitu. Yang pertama, dia berbasisnya cloud atau berbasisnya web, jadi kita bisa langsung simpan data di situ. Memang ada Adobe yang versi Creative Cloud itu sudah menggunakan yang seperti ini, tetapi dia memang harus menginstal untuk di perangkatnya. Sedangkan Canva kita hanya bisa mengakses, kita juga bisa mengaksesnya dari web seperti itu ya. Kalau aplikasi yang base-nya seperti Adobe Illustrator untuk vektor, Photoshop, dan lain-lainnya, dia harus menginstal. Ada juga yang Canva untuk versi desktopnya, kita bisa download. Tapi dia tetap terkoneksi dengan web, seperti itu. Terus keuntungan yang kedua dari Canva ini, dia udah ada ribuan template yang siap pakai di situ. Mau yang versi gratis ataupun yang versi berbayar, Canva sudah menyediakan semuanya. Lah, bukan Canva aja yang menyediakan di situ, tapi siapa saja itu adalah kreator. Kreator-kreator yang memang direkrut oleh Canva atau mendaftar untuk menjadi kreator dari Canva itu sendiri. Eh, ada orang Indonesia nggak Pak? Ada. Saya termasuk salah satunya pernah menjadi kreator di Canva. Jadi template-template yang teman-teman pakai itu memang dibuat oleh kreator dari seluruh dunia untuk bisa teman-teman gunakan. Seperti itu ya. Nah, cocok untuk non-designer. Ya, karena di situ udah ada template-nya. Kita mau pakai eh, apa mau pakai untuk sosial media, untuk flyer, untuk brosur dan lain-lainnya, bahkan presentasi itu ada semua di situ template-nya, yang gratis maupun yang berbayar. Nah, itu udah sangat mudah ya. Kita tinggal merubah tulisannya, terus merubah desainnya, merubah warnanya seperti itu. Dan lebih dipermudah lagi dengan Magic Tools yang berbasis AI yang ada di Canva. Jadi Canva ini udah sangat mempermudah gitu ibaratnya. Jadi untuk desain-desain yang cepat, untuk saat kita kebutuhan yang beneran kepepet, yang penting kita udah ada konsep dan lain-lainnya, itu Canva sangat sangat bisa, sangat cocok digunakan seperti itu. Oke, nextnya. Nah, evolusi AI di dunia desain. AI mempercepat alur kerja kreatif. Digunakan untuk teks, gambar, layout otomatis. Terus selanjutnya ada ChatGPT dan Canva. Kita kombinasikan menjadi sesuatu yang sempurna. Jadi gini, AI mempercepat kerja kreatif. Jadi gini, dari beberapa kasus desainer ini lama di mananya? Bukan di teknis, biasanya adalah di saat kita merancang konsep seperti itu. Nah, kita bisa mempergunakan AI untuk membantu kita merancang konsep itu seperti itu. Bahkan beberapa AI itu bisa digunakan untuk kita membuat gambar. Meskipun ada beberapa juga yang tidak bisa diedit, tapi ada juga yang versi mahalnya atau versi berbayarnya itu dari AI bisa kita edit. Terus biasanya layout ini adalah hal yang lebih sulit ya dibanding kita meng-create sebuah shape untuk seorang desainer biasanya seperti itu. Nah, Canva ini biasanya si AI ini akan membantu si desainer ini untuk
memberi bayangan layout yang akan kita buat seperti itu. Itu dari mana? Dari prompt seperti itu. Makanya nanti kita akan mengkombinasikan dari ChatGPT dan Canva ini untuk membuat sebuah karya seperti itu. Itu bisa dari nanti kita prakteknya bisa belajar bikin konten untuk Instagram atau untuk presentasi. Biasanya kalau yang guru-guru itu perlu banget. Nah, tadi kan saya sudah menyinggung untuk di depan itu kita udah dipermudah sama si Canva ini dengan ribuan template yang ada yang dibuat oleh para kreator Canva. Selanjutnya dipermudah lagi dengan fitur AI yang ada di Canva. Udah dikasih template banyak banget, ada yang dan gratisnya juga banyak. Si Canva juga memberi fitur artificial intelligence, yaitu ada apa aja. Yang pertama ada Magic Red, ini biasanya untuk kepenulisan. Terus ada text to image, bahkan si Canva bisa meng-create image dengan menggunakan fitur AI-nya. Selanjutnya ada Magic Design, dia juga bisa membuat desain di sini. Terus selanjutnya ada Magic Edit and Magic Eraser. Jadi ini biasanya digunakan untuk hapus background dan Magic Edit, ukuran rasio dan lain-lainnya bisa di sini. Terus kalau video yang durasinya tidak terlalu panjang, itu ada text to speech and auto caption di sini seperti itu. Jadi kalau membuat caption sudah dibuatin juga fitur AI-nya sama si Canva ini seperti itu. Nah, kita ini mau buat, terus kita ini mau nyuruh, kita anggap ini AI ini robot ya, ya memang robot gitu kan. Nah, bagaimana nyuruhnya dia kan dia punya bahasa atau punya perintah. Nah, itu yang disebut dengan prompt. Nah, prompt ini sama dengan perintah, perintah teks yang diberikan ke AI seperti itu. Terus ketentuan yang kedua di sini adalah semakin jelas si prompt ini, maka hasilnya akan semakin bagus. Seperti itu. Sampai sini paham ya? Paham. Jadi perintah itu adalah prompt untuk di bahasa AI-nya seperti itu. Nah, sekarang kita membahas tentang alur kolaborasi ChatGPT dan Canva di sini. Yang pertama kita akan membuat dulu teks ke ChatGPT. Itu kita bisa mulai dari, misal kita membuat kasusnya di sini kita akan membuat desain untuk sosial media di Instagram seperti itu. Untuk yang teman-teman UMKM mungkin ini sangat berguna ya untuk bisa mempromosikan produk dan lain-lainnya. Nah, kita akan membuat teksnya itu di ChatGPT, itu bisa kita bisa cari apa dulu, captionnya dulu bisa, dari headline-nya juga, ide kontennya bahkan itu bisa bisa kita gunakan. Bahkan kita bisa membuat kita bikin prompt untuk bikin prompt. Gimana sih istilahnya ya? Kita memerintasi ChatGPT untuk membuat prompt yang ada di Canva seperti itu. Nah, kemudian alur yang kedua itu adalah salin hasilnya. Baru yang hasil dari ChatGPT kita tempel di Canva untuk dimasukkan ke Magic Red atau langsung ke desainnya seperti itu. Jadi kita bisa masukkan, eh, kita buat promptnya di ChatGPT, padahal ChatGPT ya perlu prompt. Nah, kemudian kita salin hasilnya. Setelah hasilnya keluar, kita tempel di Canva. Baru kita kombinasikan yang terakhir text to image atau magic design seperti itu. Mungkin sampai sini pada bingung. Nanti kita praktek biar nggak bingung. Seperti itu. Karena ini masih apa ya, masih mengawang-awang seperti itu. Nah, ini adalah contoh prompt dan implementasinya. Ini prompt ke ChatGPT-nya seperti ini. Buatkan saya caption promosi minuman sehat untuk remaja, 2 paragraf. Gaya ceria, hasil segarnya hari ini dimulai dari kamu nikmati minuman sehat rendah gula yang pas buat gaya hidup aktif dan seterusnya seperti itu. Jadi untuk promptnya ini yang ini buatkan caption promosi minuman sehat untuk remaja, 2 paragraf, gaya ceria. Nah di sini hasilnya ini. Nah terus digunakan di Canva. Ini kita copy dari hasilnya ini.
baru kita masukkan ke Canva-nya, caption untuk Instagram post seperti itu. Tapi kita nanti akan membuat yang lebih keren lagi. Nah, template prompt yang efektif itu seperti apa sih? Seperti itu. Biar biar kita itu si AI ini, si ChatGPT ini bisa bisa memahami apa yang kita mau seperti itu. Yang pertama adalah ada kata buatkan. Baru kita masukkan jenis kontennya apa. Nah, untuk apa? Kita tulis di sini. Misalnya ini ada produk, ada jasa, ada topik, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, dengan gaya bahasa yang seperti apa? Misalnya formal ataukah santai. Dan target audiennya siapa? Ibu-ibu kah? Atau remaja, atau anak-anak, atau bapak rumah tangga, seperti itu ya. Nah, untuk panjangnya kita bisa bikin untuk captionnya di sini berapa kata atau berapa paragraf. Tambahkan emoji, CTA, dan hashtag, seperti itu biasanya. Oke, kita live demo aja biar tidak bingung. Hal yang pertama kita lakukan adalah kita masuk ke ChatGPT. Keser ya Mas ya? Oke, tadi kita coba prompt yang ini ya. Saya copy dulu, kemudian saya masuk lagi. Nah, ingat sebelum kita memerintah ChatGPT kita harus melatih dulu untuk data beliau. Berarti saya akan menyuruh si ChatGPT ini untuk jadi seorang digital marketing. Anda adalah seorang digital marketing yang sudah berpengalaman 10 tahun, koma, eh, sangat profesional dalam bidang sosial media dan juga desain. Oke, sudah kita training. Nah, dia sudah menjawab, siap sebagai digital marketing yang berpengalaman 10 tahun yang ahli media sosial, Anda bisa memanfaatkan pendekatan strategis, etika visual yang kuat, dan storytelling yang efektif. Baik, sekarang saya paste yang tadi. Buatkan caption promosi minuman sehat untuk remaja 2 paragraf gaya ceria. Seperti itu ya. Nah, langsung dibuatkan untuk captionnya seperti ini. Nah, terus saya mau bikin untuk desainnya di Canva. Selanjutnya, nah ini penting ya di sini ya. Buatkan saya prompt untuk AI di Canva dari caption di atas. Nah, di sini sudah dibuatkan untuk prompt-nya. Create a fun and colorful promotion Instagram post for a healthy fruit. Nah, bla 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 sampai seterusnya. Sekarang kita copy di sini.
kita baru masuk ke Canva-nya. Terlihat ya Canva-nya di sini. Nah, AI-nya di mana Pak? Kayak gitu. Di sini. Nah, di sini ada tulisan biasanya mau desain apa hari ini kalau kita menggunakan bahasa Indonesia. Terus kita pakai, kita klik yang di sini AI dari Canva. Ada tulisannya. Nah, kemudian kita mau buat apa tadi gambar karena kita mau buat kontennya untuk Instagram. Nah, Instagram biasanya rasionya berapa? 9:16. Kalau postingan sekarang 3:4 ya. 3:4. Baru tadi setelah kita copy yang di sini tadi promnya untuk visualnya, kita copy dulu. Pak Sudah? Irwan, itu Ya. tulisannya kecil, Pak. Agak digedein kecilan. Tulisannya Oh, tulisannya kekecilan. Oke. Segini? Lebih. dikit lagi. Ya, cukup. Maaf, maaf. Oke, sudah. Oke. Eh, sudah kita copy tadi ya. Kita masuk ke kanvanya. Ini kurang besar juga tidak ini kanvanya? Oke, Tambahin saya dikit, besarin. tambahin dikit. Oh. Oke. Nah, sudah kita buat gambar, rasionya sudah kita rubah ke 3:4. Kemudian kita paste di sini. Baru kita buat. Nah, ini hasilnya sudah jadi. Kok 16:9 dia? Coba kita ulang. 3:4. Nah, sudah jadi. Seperti ini. Ini langsung bisa kita eh, gunakan atau kita edit dulu. Bisa kita buka di sini, dibuka di editor. Nah, misalnya ini ada beberapa yang kurang, ini bisa kita hapus. Atau kita kasih watermark atau logo dari perusahaan yang kita punya. Seperti itu. Sampai sini paham ya? Nah, kalau PowerPoint gimana, Pak? Kita coba buat ya di sini. Ini saya juga baru coba kalau untuk PowerPoint. Untuk presentasi. Nah, karena kita akan membuat prompt selanjutnya, berarti kita harus melupakan prompt yang di atas. Caranya mudah, kita tinggal tulis di sini, lupakan semua yang di atas, misalnya gitu. Ya, nah dia langsung ke riset lagi untuk si ChatGPT-nya. Selanjutnya eh, kita training lagi dia sebagai seorang akademisi. Anda adalah seorang akademisi, sudah mengajar untuk anak SMK, SMA umum ya, puluhan tahun, misalnya gitu.
mengajar mata pelajaran apa ya? Misal mengajar mata pelajaran komputer. Bentar. Oke, dia sudah dengan latar belakang Anda sebagai. Nah, sekarang saya akan membuat presentasi untuk materi artificial intelligence, misal seperti itu. Nah, buatkan saya misalnya 5 slide yang mencakup pengenalan artificial. Oke. Nah, di sini sudah dibuatkan slide 1, terus judulnya ini, terus ada subjudul dituliskan di sini, terus ada isinya di sini apa itu AI, kenapa harus belajar AI di sini, terus slide 2 juga sudah dibikinkan sama si ChatGPT di sini. Eh, Selanjutnya di slide 2 ada apa aja. Nah, tapi kok cuma gini aja gitu misalnya. Saya mau ide untuk tampilan visualnya seperti apa ini dari 5 slide ini. Sekalian buatkan. Nah, di sini malah sudah ditawarin nih malahan jika Anda mau, saya bisa langsung bantu ubah menjadi file PowerPoint atau PPTX atau template Canva. Mau lanjut ke pembuatan desainnya. Baik, saya jawab. Eh, Baik, lanjutkan untuk template Canva. Nah, di sini sudah ada gunakan font seperti Poppins dan itu, bahkan fontnya di sini udah ada. Nah, dikasih tips sama dia. Nah, di sini udah ada promnya. Kita copy lagi di sini. Kita ini ya, kita masukkan ke AI Canva lagi. Oke, sudah. Coba langsung saya masukkan ya. Hasil, harusnya berhasil. Nah, sudah jadi nih. Kita tinggal milih, bahkan dikasih pilihan oleh si Canva. Kelihatan ya? Saya besarin deh. Nah, di sini ada 4 template. Coba saya mau pakai yang nomor nomor 3 deh. Ini langsung saya edit di sini. Nah, di sini sudah ada idenya. Berarti kita tinggal tambahkan untuk slide 1 misalnya.
Ini aja biar nggak sulit. Kita duplikat. Kita mau ambil untuk yang satu slide atau nanti bisa kita rapihkan lagi biar nanti bisa seperti apa gitu. Cuma memang kelemahannya untuk di Canva sendiri dia harus menggunakan bahasa Inggris untuk promptnya. Nah, dapat satu slide seperti itu. Kita copy lagi di sini kita pindahin. Kita ambil slide 2 misalnya seperti ini. Dan seterusnya. Oke, kita sudah live demo. Nah, untuk tips menulis prompt tadi, eh, ada 3 dari saya ini. Yang pertama adalah spesifik, yang pertama adalah tujuan, kemudian gaya, selanjutnya audiensnya ini siapa, seperti itu. Gaya ini stylenya, misalnya saya mau yang minimalis, clean, atau menyenangkan, atau colorful, seperti itu ya. Untuk tujuan ini kita membuat apa, tujuannya apa, dituliskan di awal, kemudian gayanya baru ke audiensnya, audiensnya siapa, seperti itu. Tentu nanti si AI ini akan mencarikan sesuai yang kita perintahkan kalau spesifik. Baru selanjutnya adalah gunakan kata kerja aktif, buatkan, tuliskan, sarankan. Nah, 3 kalimat ini biasanya bisa kita buat seperti itu. Selanjutnya adalah minta alternatif atau versi singkat atau versi formal. Biasanya seperti itu. Nah, sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Boleh Mas Yoga dibimbing. Oke, berarti kita lanjut sesi tanya jawab ya. Boleh, silakan ada yang pertanyaan bisa tulis di kolom chat atau raise hand. Nah, boleh nih ada yang raise hand. Dari Mas Hasan. Mas Hasan. Silakan Mas Hasan. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih sebelumnya eh, saya ingin bertanya Pak Irwan. Ini kan saya Iya, langsung implementasi Pak di menggunakan apa namanya prompt dari ChatGPT itu udah iya. bagus promptnya. Nah tapi saat diimplementasikan di Canva AI, kenapa propertinya nggak bisa dirubah-rubah gitu Pak? Seakan-akan langsung jadi image gitu. Iya. Itu sih Pak. Dan Terima kasih. eh ya ya, terima kasih. Langsung saya jawab atau gimana Mas Yoga? Kan, boleh Boleh lanjut. langsung saya jawab aja ya. Dari Pak siapa tadi? Pak Hasan. Pak Hasan. Nah, saya juga sempat riset sebelum beberapa hari yang lalu ya. Di beberapa akun Canva itu bisa untuk dia propertinya bisa diedit. Tetapi untuk yang kebetulan yang saya pakai ini yang punya dari kampus tidak bisa seperti itu. Dia jadinya gambar. Ini mungkin bisa disebabkan karena versi dari Canva-nya itu, Pak. Mungkin kalau Canva yang ini pro juga ya Mas Yoga ya. Iya, ini pro juga sebenarnya. Tapi kurang tahu kenapa ya yang versi ini dia tidak bisa untuk apa ya propertinya itu tidak bisa untuk diedit seperti itu. Eh, daripada penasaran kita coba lagi aja. Sebentar ya. Seharusnya bisa.
Mungkin pakai yang ini. Buat draft atau doc jenis. Oh, Hmm. coba saya buat konten medsos di sini ya. Atau yang lainnya ini keterangan konten, konten blog. Coba saya sisipkan. Nah, ini malah bisa. Oh, tetapi berarti dari sini. Nanti kalau misal sudah dapat promnya, kita masukkan sini. Terus untuk ininya buat buat draft dokumen. Kemudian untuk jenisnya nanti bisa disesuaikan. Dan ini bisa bisa untuk kita lanjutkan mengedit dan lain-lainnya. Seperti itu. Sudah terjawab ya, Bapak Hamzahudin ya, Pak Hasan. Oke. Ya, Pak. Terima kasih Iya banyak, ya, Pak. ya. Ini bisa masuk salah satu kelemahannya Canva juga. Yang pertama tadi dia harus pakai bahasa Inggris. Yang kedua, eh, kita masih belum bisa detail untuk UI dan lain-lainnya seperti itu. Karena mungkin masih dalam pengembangan dari Canva-nya sendiri. Seperti itu. Oke, Mas Yoga, selanjutnya Ah, ada yang ingin bertanya lagi? Muat? dari chat mungkin ini. Oh, oh, sorry. Ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin kita baca dulu di chat. Untuk membuat dari Paham Sarudin, untuk membuat soal-soal ujian, apakah bisa ya? Bisa. Untuk soal ujian ya, ya sangat bisa. Apalagi kita sudah punya datanya dan kita masukkan ke ChatGPT-nya seperti itu. Mungkin dari rekan-rekan yang lain boleh silahkan ada pertanyaan terkait penggunaan Canva atau dari penggunaan AI-nya dari Canva nih, mungkin masih belum kebayang ya seperti itu. Apakah ada? Oke. Oh ya, mungkin Pak Irwan coba mungkin bisa praktek lagi ya. Gimana sih kalau misalkan kita bikin apa namanya portofolio kalau pakai Canva AI? Portofolio untuk Ya contoh di Canva AI-nya gitu. Jadi kita bikin PDF di Canva AI, baru nanti kita nanti si AI-nya itu apakah bisa membuat dokumen PDF atau seperti apa? Langsung dibuatkan desainnya atau seperti apa gitu? dan desain. Ya, Oke, kita coba ya. buat CV coba.
CV ya? Ya, CV deh, boleh. Saya request CV nih. Bentar, saya cari. Tadi kan ini. Oke, boleh silakan kalau misalkan ada pertanyaan atau hal-hal teknis yang terkait Canva, boleh ditanyakan. Atau seputar desain, kita buka banyak kesempatan. Dari bapak-bapak, ibu-ibu, atau mas atau mbak, silakan. Sambil kita mencoba untuk membuat CV dan kita kolaborasikan dengan eh, Canva AI. Mas Yok, itu ada di chatting tuh, coba dibaca. Dari Pak Bayu Utomo. Mohon izin bertanya Pak, apakah ada tips untuk menjaga konsistensi branding saat menggunakan dua alat AI ini secara bersamaan? Konsistensi branding. Eh, oke, pertanyaan bagus ini. Mana tadi? Apakah ada tips untuk menjaga konsistensi branding? Jadi tipsnya gini, misalnya branding dari teman dari teman-teman ini stylenya itu sudah ditentukan dari awal. Misalnya yang clean atau yang menyenangkan seperti itu ya. Jadi nanti di promptnya itu kita akan selalu menulis buatkan desain yang menyenangkan seperti itu atau buatkan desain yang clean seperti itu ya. Jadi sebenarnya biar biar tetap terjaga konsistensinya itu dari promptnya teman-teman sendiri seperti itu. Nah, terus untuk warna dan lain-lain kalau memang nanti bisa diedit di Canva itu nanti disesuaikan sama branding dari teman-teman itu sendiri seperti itu ya. Dari Mas siapa tadi, Mas Bayu ya, Mas Bayu. Selanjutnya ini ada lagi pertanyaan dari Mbak Nurul. Apakah aman untuk mengunggah file sebagai bantuan atau panduan AI dalam membantu kita? Maksudnya? Maksudnya gitu kan, kayak terjemahin sedikit ya. Ya, mengunggah file sebagai bantuan. Misalkan kita mau masukin apa namanya file, contoh misalkan file dokumen kerjaan, apakah aman untuk mengunggah file sebagai bantuan AI untuk membantu kita gitu? Dokumen kita dimasukkan ke Ya, AI. buat referensi lah contoh, misalkan Oh ya 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 ya, gitu. paham Nah, katanya.
Oke, mungkin bisa tak tambahin. Maksudnya itu berarti eh, tidak aman kalau misalkan dokumen itu bersifat konfidensial ya, Iya, karena yang bersifat mempengaruhi. konfidensial. Tapi kalau misal data yang umum seperti nama dan lain-lain itu ya masih masih aman sih. Ya, Ya, berarti jangan masukkan nomor NIK lah seperti itu. nanti AI-nya bisa generate KTP sendiri. Iya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Livio Hardi. Izin bertanya, Kak, bagaimana cara membuat thumbnail menggunakan AI dengan baik? Saya menggunakan Canva untuk membuat thumbnailnya, cuman kadang tidak sesuai dengan keinginan. Mungkin bisa dikasih jabaran kira-kira gimana eh, instruksinya nih biar si thumbnail, si AI Canva itu bisa bikin thumbnail yang bagus. Thumbnail. Kalau langsung dari AI ini lebih sulit sih seharusnya. Sebentar dulu ya. Kita coba. Mungkin bisa dikasih referensi. Hmm, thumbnail video ya. Tadi menggunakan AI. Nah, bisa bisa dari sini. Misal tadi kan ketentuannya kita untuk prompt yang baik adalah buatkan jenis konten untuk produk, jasa, dan sebagainya. Nah, kita mulai dulu dari ChatGPT lagi aja. Buatkan eh, saya perintah untuk membuat tulisnya gini ya teman loh di Canva. Nah, terus kita masukkan yang sesuai keinginan tadi, stylenya misalnya seperti itu. eh clean, eh, clean misalnya seperti itu. Dan eh, menggunakan shape bunga misalnya. Coba ya. Nah, di sini sudah dibuatkan promptnya. Coba kita buat. Gambar aja dulu ya. Nggak apa-apa. Untuk rasionya. Coba aja dulu. Dibuatkannya seperti apa. Nah, kira-kira kayak gini. Bisa diedit ini. Harusnya bisa. Coba. Kalau gambar memang nggak bisa, berarti bisa diedit. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi tadi untuk membuat thumbnail ya, mana tadi? Menggunakan AI dengan baik. Jadi yang pertama kita buat di ChatGPT-nya dulu untuk membuatkan promptnya.
kita kita masukkan tujuan kita di situ. Selanjutnya baru dimasukkan ke promnya yang ada di Canva seperti itu. Jadi hasilnya itu nanti tergantung dari mana saya screen dari si ChatGPT-nya ini seperti itu. Nah, dari si ini dari ChatGPT-nya. Jadi kalau semakin kita membuat perintahnya bagus, maka hasil di Canva-nya juga akan bagus. Ini kan tadi kita coba yang biasa aja elegan press, ya jadinya seperti ini. Berarti nanti yang lebih dikulik untuk bikin promnya yang ada di sini di ChatGPT-nya seperti itu. Oke, selanjutnya Mas. Oke, apakah sudah menjawab Mbak Livio? Nah, ada jawaban juga dari Pak Adi. Halo, cek. Nah, apakah Pak Livio sudah, Mas Livio sudah terjawab pertanyaannya? Se- Kalau kurang sesuai berarti promnya kurang detail ya, betul. Berarti setiap prom itu bisa dikeluarkan konteks-konteksnya. Contoh, bisa ditambahkan referensi mau pakai nyomot, bahasanya nyomot ya. Jadi ngambil contoh dari thumbnailnya punya youtubernya siapa, contoh gitu. Nah, berarti kita bisa screenshot eh, si thumbnailnya itu, masukin ke ChatGPT atau AI lain. Nah, itu kita bisa bantu si AI itu menganalisa gambar, habis itu nanti dia akan menyesuaikan prompt-nya itu buat di generate di AI-nya, kan AI gitu. Oke, ada pertanyaan selanjutnya, dari Mas Akbar Hanif. Izin bertanya, apakah Canva bisa buat image video atau text to video? Bisa. Eh, tapi memang belum maksimal. Eh, tapi untuk yang video biasanya larinya ke Pictory.ai atau InVideo atau dari sekarang apa Google Veo ya kalau nggak salah itu pada lari ke situ. Saya pernah coba beberapa kali tapi memang yang pertama dari durasi, terus yang kedua promnya ini memang harus benar-benar sesuai seperti itu. Jadi dia meleset sedikit, eh, tidak bisa menerjemahkan ini dari Canva-nya apa dari AI-nya si Canva ini seperti itu. Oke, berarti kurang lebihnya ada bisa cuman belum dimaksimalkan oleh si Canva-nya. Mungkin kalau alternatif bisa coba Veo. Veo 3 itu udah tersedia di region Indonesia. Kalau teman-teman mungkin bisa teman-teman bisa cari namanya Google Veo 3 atau Google Flow. Nah, itu teman-teman bisa coba gratis selama sebulan. Jangan lupa nanti kalau sudah di trialnya di itu habis itu dimatiin supaya tidak ditagih ke bulan berikutnya. Kurang lebih seperti itu. Terus selanjutnya ada dari Mas Bayu lagi. Mohon izin bertanya, apakah ada tips menjaga tadi udah mengunggah ikan lagi ya. Apakah desain yang dibuat? Nah, ada lagi dari Mas Dava. Apakah desain yang dibuat AI di Canva aman dari sisi hak cipta? Aman. Selagi gini, gampangnya gini ya, Mas Java. Memang kan AI itu generate dari data yang sudah ada dan digunakan kembali seperti itu kan, di combine, di explore, diproses dan sebagainya, akhirnya digunakan kembali seperti itu. Selagi desain itu tidak untuk kita jual lagi, itu aman. Paham ya?
desain itu nggak untuk kita proyekkan, nggak untuk kita jual lagi. Misal kita bikin logo di Canva, terus kita jual ke perusahaan besar. Nah, itu bermasalah. Tetapi kalau hanya untuk kita gunakan, misalnya untuk presentasi tadi, terus untuk posting sosial media yang bersifatnya tidak komersil, itu aman seperti itu. Seperti sudah cukup ya, Mas Dava ya. Mas Yoga ada dari Mas Hasan. Oke, Mas Yoga untuk webinar Food Weekend. Oke. Baik, kalau ini nanti insya Allah nanti ada ininya lagi tak konfirmasi Mas Syahrulnya. Nanti kalau misalkan Mas Syahrulnya sudah berkenan dan dari waktu dan tanggalnya nanti kita infokan ya. Jadi silakan ditunggu aja, nanti kita posting gitu ya kalau sudah ada. Jadi teman-teman di sini kami sudah ini ya sudah memberikan link presensi, boleh silakan diklik untuk bisa klaim sertifikat, dan sertifikat akan dikeluarkan maksimal 7 hari kerja ya. Oh ya, saya dijawab ini dari Sobat. Sobat Kurir. Saya coba pakai V3 agak rumit. Jadi kita harapkan ketika 2 promo tidak di. Iya, untuk dari Sobat Kurir ini ya, VO3 agak rumit mendetail sesuai yang kita harapkan ketika 2 promo. Ya betul, jadi memang si VO ini memang sedang pengembangan dan eh, bahasanya pun belum bisa Indonesia juga, kita membuat promnya di situ. Makanya saya selalu menggunakan ChatGPT untuk membuat prom lagi di VO. Seperti itu ya Mas Sobat Kurir. Terus VO3 bisa bebas pakai kalau akun Edu ya. Sepertinya tetap dibatasin sehari 2 kalau nggak salah ya. Sehari 2 atau 3 video itu pun durasinya masih 18 detik. Tapi entah ya kalau yang kita berlangganan yang 300.000 atau 600.000 per bulannya mungkin bisa bisa lebih maksimal lagi, mungkin bisa lebih ini. Sebenarnya saya belum explore banyak untuk VO. Seperti itu ya Mas Dava. Oke, yang sudah absen semua ini? Sudah absen belum? Oke, saya lanjut lagi. Mungkin saya ada tambahan kalau misalkan dari VO3 ya. Nah, kalau VO3 itu kalau dari sepengalaman saya, kalau di VO3 kan baru ada di region Indonesia itu baru-baru ini, masih belum ada sebulan lah. Nah, sebelumnya itu biasanya kalau misalkan mau ngulik di Google VO itu pertama biasanya lebih dipahami pakai bahasa Inggris satu. Terus kedua adalah kita harus memahami bagaimana cara sutradara bekerja. Jadi teman-teman bisa pelajari dulu kira-kira dalam pembuatan video itu apakah eh, apakah kita itu sudah sesuai dengan skrip yang kita bikin. Jadi kalau misalkan si Google Google VO nih, kita mau bikin video yang kayak di film-film. Contoh kita bikin efek buat suasana kota yang terserang virus zombie, contoh gitu kan. Nah itu kita bikin suasananya mulai dari shootnya seperti apa, terus juga kayak eh, latarnya seperti apa, terus color gradingnya seperti apa. Nah itu bisa dipelajari pelan-pelan sambil kita belajar teknisnya. Mungkin nextnya kita bahas VO kali ya. Jadi VO ini menarik, jadi game changer bagi video generation sebenarnya. Nah, ini banyak yang dibahas juga dan emang ini sudah diinkludkan pada paket kalau teman-teman mahasiswa itu ada paket edu ya. Dulu waktu itu bulan kemarin itu ada Google membuka akses buat teman-teman mahasiswa dan staf yang pakai akun akademik kampus dari Google sebenarnya untuk verifikasi dan untuk mendapatkan 15 bulan gratis dari Google dari Google AI Pro. Nah, itu udah termasuk Google dari VO-nya ya, dari Google-nya. Nah, itu kalau di
ketentuan VO3 itu limitnya itu kurang lebih 1000 token per hari atau per bulan. Kurang lebih seperti yang saya tangkap seperti itu. Jadi untuk VO3 itu masih terbatas. Cuma kalau VO2 itu lebih besar. Cuma kalau misalkan mau limit yang lebih banyak, berarti langganan yang sekarang ada namanya Google AI Ultra. Nah itu per bulannya 1,9 juta. Gitu ya teman-teman kalau ada duit segitu ya silahkan bisa diulik-ulik. Itu seperti kayak misalkan pelangganan Grok yang paling tinggi sama atau enggak sama kayak langganan ChatGPT yang paling montok itu namanya ChatGPT Pro ya. Nah, ChatGPT Pro. Kalau Plus kan $20 sama kayak Google AI Pro. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, boleh. Ada lagi yang ingin disampaikan Pak Irwan? Oke, jadi cukup ya untuk webinar hari ini. Sebagai penutup, dengan adanya teknologi AI, teman-teman seorang desainer atau seorang akademisi atau seorang filmmaker tadi untuk VO dan lain-lainnya itu nggak usah takut karena kita tidak mungkin tergantikan. Tetapi AI ini kita anggap adalah sebagai alat bantu, sebagai alatnya seperti itu. Jadi kreativitas tetap datangnya dari manusia dan manusia itu ciptaan Tuhan, sedangkan AI itu adalah ciptaan manusia seperti itu. Oke, terima kasih yang sudah bertanya, sudah aktif dan mengikuti webinar hari ini. Mungkin kita bisa ketemu di lain kesempatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Irwan udah menyampaikan materi yang sangat luar biasa manfaat ya, terutama di bidang multimedia, kreatif dan eh, tentunya AI ya. Nah, semoga apa yang kita bisa dapat hari ini bisa teman-teman implementasikan dan bisa teman-teman eh, bisa jadikan teman-teman sebagai ilmu baru untuk eh, sisi kali ini ya. Oke, untuk informasi, untuk untuk besok hari Minggu itu ada webinar terkait bug hunting. Nah, bug hunting itu gambarannya adalah kita mencari celah dari sebuah kerentanan sistem yang ada di internet, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti akan didampingi oleh saya lagi untuk di hari Minggunya. Jadi teman-teman jangan lupa join. Nah, untuk minggunya sekarang, untuk besok nanti insya Allah malam hari ya. Nanti teman-teman bisa daftar di link di SID /ITTS dash event. Jadi teman-teman dipastikan jangan lupa daftar dan jangan lupa teman-teman yang sudah hadir untuk mengisi link absen yang sudah kami buat, yang sudah kami kirim. Oke, sebelumnya kita ngucapin terima kasih pada semua pihak, terutama rekan-rekan yang telah berpartisipasi, terutama untuk dari Pak Irwan yang sudah memberikan eh, materinya yang luar biasa dan juga pada seluruh tim ITTS yang telah memfasilitasi untuk hadirnya webinar kali ini. Kita sampai jumpa di webinar berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang. Makasih Pak Irwan. Besok lagi. Screenshot.